Halo, Assalamualaikum, welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Kita akan melanjutkan membahas buku Bu Pena jilid 5D teman-teman ya. Kali ini saya mau bahas penilaian akhir tahun ya. Sebelumnya sudah dibahas penilaian akhir tahun yang mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Sekarang saya mau lanjutkan penilaian akhir tahun mata pelajaran atau muatan IPS ya, yang ada di halaman 179. Langsung aja kita mulai. Nomor 1, letak astronomis Indonesia adalah letak astronomis Indonesia ini 6 derajat LU lintang utara sampai 11 derajat LS lintang selatan dan 95 derajat BT bujur timur sampai 141 derajat BT bujur timur juga. Lalu nomor 2, letak geografis Indonesia adalah di antara, letak geografis Indonesia ini di antara di antara benua Asia dan benua Australia ya. Lalu nomor 3, perhatikan nama provinsi-provinsi berikut. Ini ada Sumatera Utara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, dan Jawa Barat. Pertanyaannya, provinsi di Indonesia yang masuk belahan bumi bagian utara adalah belahan bumi bagian utara ini adalah Sumatera Utara dan Kalimantan Utara ya, 1 dan 4 ya. Lalu selanjutnya, gunakan peta Provinsi Sumatera Barat untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Pertanyaan nomor 4, tuliskan letak astronomis Kota Padang, Solok, dan Bukit Tinggi. Nah, teman-teman bisa simak ya di sini. Letak astronomis Kota Padang, Solok, dan Bukit Tinggi. Ini ya. Sudah tertulis di sini, teman-teman bisa salin ya. Lalu nomor 5, tuliskan batas barat dan timur Provinsi Sumatera Barat. Nah, untuk batas barat Sumatera Barat ini adalah Samudra Hindia, sedangkan batas timurnya adalah Provinsi Riau dan Provinsi Jambi ya. Kita lanjutkan ke nomor 6, perhatikan tabel berikut. Ini ada jenis interaksi ya. Sungai dimanfaatkan hewan-hewan di dalam hutan sebagai sumber air minum. Danau dimanfaatkan Pak Diman untuk membuat tambak ikan dan udang. Lalu di halaman berikutnya ini ya. Keindahan pantai membuat Dedi dan kedua orang tuanya berlibur ke sana. Tanaman padi tumbuh subur di dataran rendah dan Pak Imran bekerja sama membersihkan selokan dengan Pak Budi. Pertanyaannya, contoh dari lingkungan alam yang mempengaruhi aktivitas manusia ditunjukkan oleh nomor. Contoh aktivitas manusia yang contoh dari lingkungan alam yang mempengaruhi aktivitas manusia itu nomor 2 dan 3 teman-teman ya. Keindahan pantai membuat Dedi dan kedua orang tuanya berlibur ke sana, itu yang nomor 3. Lalu yang nomor 2-nya tadi, danau dimanfaatkan Pak Diman untuk membuat tambak ikan dan udang. Ya, jawabannya yang C. Next, nomor 7, berikut yang tidak menunjukkan aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungan sekitar. Coba kita lihat. Yang A, membuka lahan di hutan untuk perkebunan. Ini mempengaruhi ya. Karena dia membuka lahan di hutan, jadi merusak habitat hewan. Lalu yang B, mengubah lahan pertanian menjadi kawasan industri. Ini juga mempengaruhi lingkungan alam ya, yang tadinya hijau lahan pertanian diubah menjadi kawasan industri dan itu menyebabkan polusi udara ya. Lalu yang C, meratakan bukit untuk pembangunan jalan raya. Ini sudah jelas mempengaruhi lingkungan juga ya, karena dari bukit lalu diubah menjadi jalan raya. Lalu yang D, menanam tanaman cabai dan tomat di pekarangan. Ini tidak mempengaruhi ya, karena lingkungannya kecil saja, hanya menanam tanaman cabai dan tomat di pekarangan. Pekarangan itu tanah di sekitar rumah kita, bisa di teras, di samping rumah, atau di belakang rumah ya. Lalu nomor 8, Indonesia memiliki beragam suku bangsa, oleh karena itu diperlukan upaya untuk mempersatukan suku-suku tersebut dengan menggunakan bahasa
Indonesia ya, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Maka untuk mempersatukan suku-suku kita menggunakan bahasa Indonesia. Lalu nomor 9, Subak adalah organisasi masyarakat Bali yang mengatur sistem pengairan sawah di Bali. Menurutmu apa manfaat adanya Subak tersebut? Nah, Subak ini mengatur sistem pengairan ya. Jadi, manfaatnya adalah untuk mengatur sistem irigasi ya, agar tidak ada masalah atau rebutan dalam pergiliran pengairan sawah ya. Lalu nomor 10, mengapa manusia dijuluki sebagai makhluk sosial atau zoopolitikon? Jawabannya untuk nomor 10, karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain ya. Next, nomor 11 kita lanjutkan. Perhatikan tabel kegiatan ekonomi berikut. Ada dokter hewan, penjual mie ayam, guru sekolah dasar, pengusaha martabak, petugas keamanan, penerbit buku sekolah. Pertanyaannya, kegiatan ekonomi dalam bidang barang dan jasa yang benar adalah, nah yang benar ini yang C teman-teman ya. Untuk barang itu 246, penjual mie ayam, pengusaha martabak, dan penerbit buku. Jelas ya, ada barang yang dihasilkan. Ini mie ayam, martabak, dan buku. Lalu di bidang jasa itu 135, dokter, guru, dan petugas keamanan karena tidak menghasilkan barang ya. Lalu nomor 12, berikut tabel kegiatan industri. Ada pemintalan benang, pembuatan kertas, industri ban, pembuatan roti isi, dan penerbit majalah. Pertanyaannya, perindustrian yang menghasilkan barang berupa bahan baku bagi industri lain adalah nomor ya, yang masih berupa bahan baku ini adalah 1, 2, 3 ya. Pilihan jawaban yang A. Pemintalan benang ini adalah bahan baku kain ya, pembuatan kertas itu bahan baku buku, majalah, koran, dan sebagainya. Industri ban itu bahan baku mobil, motor, sepeda ya. Kalau roti isi dan majalah itu bukan bahan baku lagi, tapi sudah barang jadi ya. Lalu nomor 13, sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh pengusaha lilin adalah minyak bumi ya. Lilin itu berasal dari minyak bumi. 14 ya. Kegiatan menyalurkan hasil produksi kepada konsumen itu dinamakan distribusi ya. Jadi kegiatan ekonomi itu ada 3, teman-teman masih ingat? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi itu kegiatan menghasilkan barang. Kalau menyalurkan barang itu namanya distribusi. Kalau menggunakan barang itu konsumsi. Nah ya, jadi kegiatan menyalurkan hasil produksi kepada konsumen itu dinamakan distribusi. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan tersebut dinamakan distributor ya. Lalu nomor 15, perhatikan gambar berikut, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Ini ada gambar snack dari keripik singkong ya. Pertanyaannya, buatlah skema kegiatan ekonomi yang terjadi pada makanan olahan singkong tersebut dari tahap produksi hingga konsumsi. Lalu yang B, bagaimana cara menghargai usaha ekonomi yang menghasilkan makanan tersebut? Oke, kita lihat pembahasannya. Jadi untuk skema kegiatan ekonomi yang pertama ini adalah budidaya singkong oleh petani ya. Lalu singkong diolah menjadi keripik dan dikemas di pabrik, ini produksinya. Lalu keripik singkong didistribusikan ke toko, dan yang terakhir keripik singkong dibeli oleh konsumen atau pembeli ya. Untuk pertanyaan yang B, bagaimana cara menghargai usaha ekonomi yang menghasilkan makanan tersebut? Cara untuk menghargainya adalah dengan cara membeli produk tersebut ya. Oke, kita lanjut nomor 16. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 ya. Pilihan jawaban yang C ya. Jadi Indonesia merdeka 17 Agustus, lalu 18 Agustusnya baru PPKI sidang untuk mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara dan juga mengangkat Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. Nomor 17, tujuan rakyat Bandung membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan pada peristiwa Bandung Lautan Api adalah untuk mencegah kota Bandung dimanfaatkan oleh sekutu untuk pertahanan ya. Pilihan jawaban yang B. Next kita lanjut nomor
18. Sidang pertama PPKI pada 18 Agustus 1945 menghasilkan beberapa keputusan. Salah satunya terpilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Soekarno dan Hatta, ya. Lalu nomor 19, siapakah tokoh nasional yang memberi semangat rakyat Surabaya saat terjadi peristiwa 10 November 1945 dan apa latar belakang peristiwa tersebut? Oke, kita lihat tokoh yang memberi semangat rakyat Surabaya itu adalah Bung Tomo, ya. Latar belakang peristiwanya keinginan sekutu untuk merebut senjata milik Jepang yang sudah dikuasai oleh pemuda Indonesia dan juga terbunuhnya Brigadir Jenderal AWS Malabi pada pertempuran 28, 29, dan 30 Oktober 1945. Dan yang ketiga, ultimatum Inggris yang mengeluarkan instruksi agar pemimpin bangsa Indonesia dan semua pihak di kota Surabaya menyerah kepada Inggris. Ini latar belakangnya, ya, kenapa bisa terjadi pertempuran itu. Lalu nomor 20, bagaimana cara menghormati dan menghargai budaya daerah di Indonesia? Nah, caranya bangga dengan kebudayaan daerah, melestarikan nilai-nilai budaya yang telah ada, dan juga mempelajari dan menikmati kebudayaan daerah lain, ya. Oke, udah selesai teman-teman, ya, pembahasan kita IPS, ya, muatan IPS penilaian akhir tahun 1 sampai 20. Semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan tugas atau PR dari sekolah ataupun belajar secara mandiri di rumah. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain, ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Thank you for watching.